Alhamdulillah, alhamdulillah musta'an wa alaihi tuklan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh abdulu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala mamarril bayan wal ayyam. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai ikhtiar agar terus memperkuat iman supaya kapanpun ajal menjemput kita mati dengan husnul khotimah, maka kita perlu terus mempertebal iman, memperkuat iman, dan menambah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sekian banyak sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Di samping dia harus senantiasa menegakkan sholat dan menjaga hubungan baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, orang yang iman juga dituntut banyak membaca zikir, utamanya menjaga kalimat thayyibah la ilaha illallah. Selain itu, kita dituntut senantiasa berkumpul dengan orang sesama iman, bersatu dengan orang yang sama imannya, menjaga ukhuwah persaudaraan dengan orang yang sama imannya. Bahkan idealnya menurut Rasulullah SAW, orang mukmin yang satu dan mukmin yang lain ibarat bagaikan bangunan saling menguatkan. Satu tubuh saling merasakan apa yang dirasakan orang lain. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seyogyanya orang mukmin satu dengan yang lain ibarat bangunan yang mana masing-masing bagian saling memperkuat, memperkokoh antara yang satu dan yang lain, bukan malah menjatuhkan. Dalam riwayat lain juga, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana seharusnya orang mukmin antara yang satu dengan yang lain. Taral mu'minin fi taramihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi ijashtaka udwan tada'alahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma. Ruahul Bukhari. Orang mukmin satu dengan yang lain dalam hal saling menyayangi, saling menjaga, saling menolong, saling melindungi bagaikan satu tubuh. Jika ada yang merasakan sakit, bagian yang lain juga ikut merasakan sakit. Kalau ada bagian lain ada yang merasakan senang, maka yang juga ikut merasakan bahagia dan senang. Orang mukmin satu sehati dengan orang mukmin yang lain. Nafrahu bi farhi akhina wa nahzinu bi huzni akhina. Kalau teman kita bahagia, kita ikut bahagia. Kalau saudara kita susah, kita juga ikut susah. Itulah seharusnya orang mukmin. Al-Quran juga menggambarkan tentang bagaimana orang mukmin dan juga tentang orang munafik. Sebaliknya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta.
Orang munafik di luar terlihat seperti berkumpul dan bersatu, tapi sebetulnya hati mereka bercerai-berai. Baru kita ikuti perlihatan pemilu dan yang lain-lain, ada yang merasa senang, ada yang susah. Bukan sifat orang mukmin ketika menang lalu bersenang-senang berlebihan di saat yang lain susah. Bukan juga sifat orang mukmin ketika susah tidak terima, marah berlebihan di saat orang lain sesama mukmin menikmati kemenangannya. Bagi yang menang jangan terlalu sombong karena ada teman sesama mukmin yang susah. Bagi kalah jangan marah-marah apalagi membuat perpecahan karena mereka sesama mukmin. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min in amruh kullu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah." Saya heran terhadap sikap orang mukmin. Apapun nasib yang dia terima senantiasa disikapi dengan positif. Lalu sikap itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Lalu Nabi mencontohkan, jika orang mukmin mendapatkan sesuatu keberhasilan, kesuksesan yang menyenangkan, membahagiakan, sikapnya bukan bersombong-sombong atau berfoya-foya, melainkan disikapi dengan syukur. Dia sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin dalam rangka mensyukuri nikmat. Dia sujud syukur, tawaddu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmatnya. Lalu apabila orang mukmin itu mendapatkan pujian dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, musibah, kekalahan, dan yang lain-lain, dia tidak marah. Dia sadar betul semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmahnya. Dia terima dengan ikhlas, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga suatu saat Allah memberikan keberhasilan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang mukmin, kalau sifat-sifat baik seperti itu kita miliki, maka semakin tebalah iman kita. Insya Allah ada harapan besar saat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundih, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma arham lil islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kufra wa kafarah wal musyrikin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadihi wa sairi biladil muslimin baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.